Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan rezeki tahu alamat pintu rezeki kita, tapi jangan ditutup dengan dosa lah. Dosa ini semua dosa atau termasuk dosa-dosa kecil itu yang termasuk jadi penutupnya. Terus yang kedua, tadi dijelaskan bawang putih Rasulullah tidak memakannya, tetapi saya pernah mendengar bawang putih itu bisa menjadikan obat. Itu gimana? Kebenaran? Yep. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rezeki kita tahu di mana alamat kita, namun jangan sampai kita menghalangi pintu rezeki dengan dosa. Lah. Orang yang beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Setiap dia punya masalah mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak terduga, ya kan? Nah, dalam ada satu hadis riwayat yang lain, yang kurang lebih redaksinya Nabi menyatakan di antara penyebab gagalnya datang rezeki adalah perbuatan dosa. Lah, apakah dosa itu semua dosa? Nah, dalam hadis cuma diterangkan az-dzunub, yaitu perbuatan dosa. Artinya apa? Semua dosa itu berpotensi menjadi penghalangnya rezeki. Oleh karena itu kita dianjurkan agar selalu memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Apa hasilnya kalau kita memperbanyak istighfar? Punya masalah, dapat jalan keluar dan dapat rezeki dari jalur yang tidak terduga begitu. Kemudian setelah itu yang kedua, bawang putih itu punya sekian banyak khasiat. Tapi Nabi nggak makan. Iya, Nabi nggak makan bukan berarti itu haram. Tapi Nabi tidak memakannya karena Nabi itu berbicara dengan yang tidak kita ajak bicara, yaitu para malaikat. Dan mereka tuh nggak suka dengan bau yang kurang sedap. Dan orang kalau habis makan bawang, mau nggak mau mulutnya terkadang bau kurang sedap. Itu yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Jadi bawang putih itu bukan hukumnya haram. Bawang putih itu hukumnya silahkan saja. Kalau ada yang mau makan, nggak ada masalah. Tapi memang Nabi Muhammad SAW nggak makan. Tapi Nabi memerintahkan Abu Ayyub untuk makan. Kamu makan, tapi saya itu nggak bisa makan. Begitu, jelas ya? Itu mungkin. Pertanyaan terakhir, ayo. Monggo sekarang nih. Terakhir. Ini akhirnya juga jam 9 selesai insya Allah. Tadi udah door press ya. Monggo. Tadi dijelaskan tentang hijrah. Nah, ini pertanyaan agak lama, cuman apa bedanya hijrah sama taubat itu kayak gimana kan? Masih agak perasaan masih sering dijadikan istilah-istilah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya hijrah dengan taubat? Ini kan sekarang keren istilah hijrah di kalangan anak-anakmu muda. Jadi hijrah itu punya banyak makna. Ada hijrah secara zahir, berpindahnya orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada hijrah berpindahnya orang dari satu keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik. Namanya hijrah. Jadi kita mengupayakan diri kita mau menuju keadaan yang lebih baik itu tidak ada masalah kalau itu disebut dengan hijrah. Nah, dalam prosesi hijrah tersebut maka itu ada yang namanya taubat. Ada yang namanya taubat. Taubat itu gimana? Taubat itu adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyesali dosa yang telah berlalu dan kita kemudian berharap di masa yang akan datang Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan Allah menjaga kita dari segala macam perbuatan dosa. Itu taubat. Ya, taubat itu minta ampun atas semua dosa. Dan taubat itu punya dua cara pandang. Cara pandang ke belakang kita sesali, namun kita juga harus optimis memandang masa depan. Hanya menyesali dosa itu nggak boleh. Hanya menyesali dosa itu nggak boleh. Kenapa? Takutnya putus asa dari rahmat Allah. Nggak pernah menyesali dosa, taubatnya menjadi kurang sempurna. Kamu dosa, oke, kamu pernah berbuat dosa, tapi jangan lupa Allah pintu rahmatnya masih terbuka lebar. Kita harus kejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengampuni orang yang mau bertobat. Itu tobat. Hijrah itu rangkaiannya banyak. Di antara rangkaian hijrah adalah bertobat. Kemudian satu mungkin mengubah penampilan, satu mengubah teman-teman duduk. Nah, hijrah itu bagus, namun hijrah itu tetap harus dalam bimbingan guru. Jangan sampai dulu kamu punya dosanya misalkan membuka aurat. Yang laki misalkan sering pakai celana pendek. Ketika kamu hijrah, kamu pakai pakaian yang menurut kamu itu bagus,
tapi kamu akhirnya punya dosa berikutnya. Apa? Menyepelekan orang yang belum hijrah. Ini nggak boleh. Ini yang dilarang. Ini yang nggak boleh. Kenapa? Orang itu tidak boleh memandang orang lain dengan pandangan yang menghina. Artinya apa? Gerakan-gerakan hijrah itu patut kita apresiasi. Itu gerakan yang bagus. Gitu. Kalau sampai misalkan ada anak-anak hijrah yang berbuat misalkan kurang bagus, jangan slogan hijrahnya yang kita salahkan. Tapi adalah oknumnya itu sendiri. Kadang-kadang mungkin dia berhijrah tapi nggak ada bimbingan guru. Orang itu mau baik itu harus ada bimbingan guru, nggak bisa. Saya nggak perlu guru, saya cuma perlu Al-Quran dan hadis. Salah kamu. Kamu nggak bisa ngambil ke Al-Quran dan hadis, kamu nggak ngerti bahasa Arab. Harus lebih tepat, saya hanya perlu terjemahan Quran dan hadis. Berarti guru kamu adalah penerjemah Quran dan hadis itu, mau nggak mau. Maka orang itu harus cari guru yang punya sanad sambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang nanti akan menuntun seseorang ke jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah manfaat. Mohon maaf kalau terlalu malam, tapi insya Allah nggak terlalu malam ini ya. Yang akan datang semoga barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Anallahu yaftah alaina wa lakum futuhal arifin wa fakihna yakum fid din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa dinu yakum lasawa'i sabi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.